Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk materi pertama ini yang Ibu sampaikan adalah pengertian akidah Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, yang selanjutnya untuk pelajaran akidah ada peraturan pelajaran akidah ya. Yang pertama harus ada buku catatan. Nah, yang kedua menghafal hadis yang terdapat dalam materi. Jadi kalau ada hadis di dalam materinya, kalian harus menghafal. Yang ketiga mengisi soal latihan dan mengirimnya tepat waktu. Ya, ditunggu sampai jam 12 siang maupun hafalan atau tulisan. Baiklah, yang pertama materi yang saya sampaikan di sini adalah pengertian akidah. Apa sih itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu adalah kepercayaan. Ya. Akidah itu kalian harus memiliki kepercayaan atau keyakinan. Oke, Bu, bacakan di sini. Akidah berada di luar diri kita. Akidah berbeda dengan iman, di mana pengertian iman adalah suatu hal yang harus diyakini. Pengertian dari akidah itu sendiri secara etimologi atau secara bahasa sebagai berikut. Oke. Akidah al-qaddu yang mempunyai arti yaitu ikatan ya, atau pengesahan, penguatan. Kemudian pengikat dengan kuat. Kemudian ada lagi selain itu akidah juga mempunyai arti al-yakin, keyakinan seseorang. Jadi orang yang Islam harus mempunyai akidah, harus mempunyai keyakinan. Jangan Islam KTP ya. Jadi jangan sholat Id doang atau sholat Idul Adha doang. Hanya yakin sama sholat Id dan Idul Adha. Kalian harus mempunyai keyakinan. Oke. Selanjutnya, menurut sumber yang saya kutip, akidah diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Keyakinan kepada siapa yang kita harus yakini? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan buminya. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya, dasar. Kita ini keyakinan harus yakin, harus percaya, itu harus ada dasarnya. Jangan hanya yakin, hanya mengikuti, ya kan? Harus ada dasarnya. Dasar akidah kita itu apa? Ya, pedoman kita itu kemana? Kalau contohnya misalkan negara punya pedoman itu Pancasila, nah, akidah juga harus ada pedomannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan hukum akidah yang paling utama. Jadi kalau kalian tidak mempercayai adanya Allah, itu namanya musyrik, karena kita sudah mempunyai pondasi atau punya pedoman hidup. Nah, ya. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia akhirat. Al-Quran ya pertama. Yang kedua, melalui Al-Quran Allah menuangkan firman-Nya, perkataan-perkataannya melalui Al-Quran tentang kehidupan kita, tentang kehidupan di dunia dan akhirat ini. Yang ketiga, manusia mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah. Nah, itulah manusia ya. Kita ini sebagai manusia yang beriman, yang mempunyai akidah, mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dianjurkan ya, di dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, dasar yang kedua adalah hadis ya. Akidah atau kepercayaan kita yang sumbernya, pedoman yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan perbuatan, perkataan dari Nabi Muhammad, dari Nabi. Hadis merupakan dasar hukum akidah. Kemudian
baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup ini. Jadi kalau kita ada masalah sebenarnya sih nggak harus kita galau, nggak harus kita putus asa. Kita kembali kepada hadis dan Al-Quran. Apa yang membuat kita putus asa? Apa yang membuat kita galau, ya kan? Nah, dan tidak diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsu. Oke, selanjutnya hadis yang menyatakan pedoman akidah. Oke, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasyaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulillah. Yang artinya, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata hadis Nabi Muhammad. Keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Sudah yakin ya, sudah pasti kitab Allah dan sunnah Rasul itu yang paling utama pedoman kita dalam hidup ini, Al-Quran dan hadis. Oke, yang selanjutnya mengenai pokok atau kandungan akidah Islam. Nah, ini pokok atau mengenai pokok atau kandungan akidah Islam. Amannar rasul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari Rasulnya. Dan mereka mengatakan dari kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kembali. Jadi orang yang mempunyai akidah itu ya akan taat kepada Allah, akan taat kepada para Rasulnya, ya kan? Kenapa? Karena akidah itu adalah keyakinan. Kayak kalian yakin kepada seseorang, ya. Nah, tapi keyakinan kepada Allah itu harus melebihi yakinnya kepada orang lain. Kenapa kalian misalkan mau minta tambah rizkinya tapi tidak ditambah-tambah? Karena tidak meyakini, tidak mempunyai akidah yang kuat gitu, tidak mempunyai kepercayaan yang kuat. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang akidah. Oke, Ibu bacakan dulu. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, kemudian hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, itulah hadis yang menjelaskan tentang akidah. Kalian mau bagaimanapun, jangan menjalankan akidah itu asal menjalankan, asal mengikuti, ya. Harus mempunyai keyakinan. Keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, kalian sekarang belum kuat keyakinan kalian, tapi dengan membaca hadis dan Al-Quran, dengan kehidupan sehari-hari yang mengikuti ajaran Islam, mengikuti Al-Quran, pedoman Al-Quran hadis, pasti kalian akan dikit demi sedikit akan meyakini, dikit demi sedikit kalian akan mempunyai keyakinan yang kuat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian di rumah sehat semuanya. Dan Ibu berpesan kepada kalian,
Untuk materi yang pertama ini kalian catat di buku ya. Nanti kalau ada latihan atau soal latihan kalian tinggal lihat materi. Tidak boleh hanya ditonton saja ya, hanya diabaikan saja. Kalian harus mencatatnya. Setelah mencatat nanti kalian harus lapor ke ibu melalui link yang ibu bagikan kepada kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalian semuanya di rumah jangan keluar rumah jika keadaan yang tidak terdesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.